Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sweet Candy Channel. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi seleksi kondisi pada video kali ini kita akan membahas tentang materi seleksi kondisi untuk perintah else if dan switch. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang materi seleksi kondisi untuk perintah if dan if else. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Dan di sini kita akan belajar tentang else if, di mana else if itu biasanya digunakan untuk suatu kondisi di mana terdapat statement lebih dari dua kondisi atau banyak kondisi, maka kita bisa menggunakan perintah else if maupun switch. Jadi perintah else if maupun perintah switch ini fungsinya sama, digunakan ketika kita memiliki lebih dari dua kondisi atau ketika kita punya banyak kondisi, maka kita bisa menggunakan kedua perintah ini. Nah, kalau ketika kita menggunakan perintah if else, misalnya contohnya perbandingannya, ketika kita menggunakan perintah if else, ini misalnya kita gunakan saat kondisinya contohnya jika saya ke kampus, maka saya menggunakan baju berwarna merah. Jika tidak, maka saya menggunakan baju berwarna biru. Nah, perintah if else ini digunakan untuk kondisi yang lebih dari satu kondisi. Nah, tapi untuk perintah else if, perbandingannya kalau else if itu lebih dari dua. Ketika kita bisa katakan saat kita memiliki lebih dari dua kondisi atau kita memiliki banyak kondisi, maka kita bisa menggunakan else if. Contohnya, jika saya tidak lahir di bulan Januari, maka saya lahir di bulan Februari. Jika tidak, maka saya mungkin saja lahir di bulan Maret. Jika tidak, mungkin saja saya lahir di bulan April dan seterusnya. Jadi, kondisi yang akan diseleksi lebih dari dua kondisi, maka kita bisa menggunakan perintah else if maupun perintah switch. Jadi, bisa kalian perhatikan di layar di sini, ini untuk perintah atau kondisi else if, dikatakan bahwa else if merupakan suatu percabangan di mana terdapat banyak kondisi. Nah, jadi ditekankan pada banyak kondisi, yaitu lebih dari dua kondisi, di mana sintak dari else if ini sendiri adalah pertama, di sini kita bisa membaca jika suatu kondisi terpenuhi, maka jalankan perintah yang diinginkan. Nah, perintah untuk kondisi ini berakhir dari tanda kurung kurawal buka sampai dengan tanda kurung kurawal tutup. Apabila kondisi yang ada di sini tidak terpenuhi, maka langsung lompat ke else if yang ada di sini. Nah, jika kondisi yang ini tidak terpenuhi juga, maka langsung berakhir di else yang terakhir. Jadi, ketika semua kondisi yang ada di sini di atasnya ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan melaksanakan perintah yang terakhir. Perhatikan di diagram flow chart berikut ini. Di sini apabila kondisi tidak terpenuhi, maka dia cek kondisi yang lain. Tapi jika terpenuhi, maka dilakukan cetak perintah kemudian selesai. Jadi setiap kali ketemu atau setiap kali kondisi terpenuhi, maka dicetak perintahnya lalu selesai. Dia tidak akan turun melakukan pengecekan di kondisi yang lain. Nah, tapi ketika kondisi yang ada di sini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan pengecekan di kondisi yang lain sampai dengan kondisi-kondisi yang dicek tidak ketemu, maka dia akan lari ke else yang terakhir, yaitu mencetak atau mencatat pernyataan yang terakhir. Baik, silahkan diperhatikan di layar. Di sini saya memiliki kode program dengan menggunakan bahasa Java,
Di sini disebutkan int nilai sama dengan 7, artinya bahwa di pendeskripsian di awal dinyatakan bahwa saya memiliki suatu media tempat penyimpanan yang bernama nilai. Nah, di dalam variabel nilai, saya menyimpan suatu nilai dengan tipe data integer, yaitu nilainya adalah 7. Nah, ini yang kita menjadikan sebagai pendeskripsian di awal. Ini adalah deskripsi di awal yang akan kita jadikan sebagai patokan ketika kita akan melakukan seleksi kondisi. Baik, di baris kedua, ini sudah melakukan seleksi kondisi. Di sini disebutkan jika nilainya adalah 8, maka tampilkan di layar nilai Anda baik. Nah, di sini dilakukan pengecekan jika nilai adalah 8. Kita cek apakah nilainya 8. Oh, tidak. Ternyata nilainya adalah 7. Maka bisa dikatakan kondisi ini tidak terpenuhi. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita langsung mengabaikan satu blok baris program yang ada di sini. Jadi kita lakukan pengecekan di kondisi selanjutnya. Di kondisi selanjutnya dicek di sini. Jika tidak, cek apakah nilainya adalah 7. Oh iya, benar, nilai adalah 7. Oleh sebab itu, karena ini bernilai true atau benar, maka langsung yang ditampilkan adalah tampilkan di layar nilai Anda cukup. Jadi yang muncul di layar adalah nilai Anda cukup. Lalu bagaimana dengan else yang ada di bawah sini? Nilai else yang ada di bawah ini akan otomatis diabaikan. Kenapa? Karena kondisi sudah terpenuhi di sini. Jadi tidak perlu lagi mengecek else yang ada di bawahnya. Contoh perintah else if. Oke, baik, contohnya di sini saya memiliki suatu variabel bernama ukuran, kemudian tipe datanya adalah karakter, berarti saya bisa memasukkan nilai berupa nilai-nilai karakter, contohnya saja S. Oke. Kemudian di sini saya lakukan seleksi, artinya bahwa ini merupakan pendeskripsian di awal bahwa saya memiliki suatu wadah penyimpanan bernama ukuran, di mana di dalam ukuran saya menyimpan suatu nilai karakter yaitu S. Nah, di sini saya membuat suatu pengecekan. Jika kondisinya di mana ukuran adalah M, tampilkan di layar ukuran Anda M. Else if ukuran L system.out.print ukuran Anda L. Kemudian else system.out.print saya bingung. Oke. Jadi di sini saya punya suatu kode program yang ditulis dengan menggunakan Java. Jadi di sini sudah dideskripsikan di awal bahwa saya memiliki suatu variabel ukuran, di mana di dalam variabel ukuran saya menyimpan nilai S, seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, ini adalah pendeskripsian yang dijadikan sebagai patokan untuk melakukan seleksi. Nah, kita baca dari seleksi yang pertama di sini. Dinyatakan bahwa apabila atau jika ukurannya adalah M, maka tampilkan di layar ukuran Anda M.
Nah, dicek apakah ukurannya M, ternyata tidak sesuai. Oleh sebab itu, ini diabaikan. Dicek selanjutnya di seleksi yang kedua. Jika ukuran Anda L, apakah ukurannya L? Ternyata tidak. Ukurannya adalah S. Oleh sebab itu, ini juga diabaikan. Nah, karena yang ada di atas ini sudah diabaikan, tidak ada else if yang lain, maka otomatis akan dicetak kondisi yang terakhir, yaitu kondisi else, yaitu tampilkan di layar saya bingung. Maka yang tampil di layar adalah saya bingung. Selanjutnya di sini kita punya kondisi switch case. Switch case merupakan percabangan yang digunakan saat kita memiliki banyak kondisi, yaitu lebih dari 2. Artinya ini fungsinya, atau switch case ini fungsinya sama dengan kita menggunakan else if. Jadi memiliki fungsi yang sama. Sebenarnya switch case ini hampir sama dengan else if, hanya saja sintaknya yang berbeda atau cara penulisannya yang berbeda. Nah, di sini kita memiliki rumus bahwa untuk menuliskan switch case, kita menuliskan dengan switch atau pilih variabelnya, kemudian untuk case yang pertama, untuk nilai pertama, pernyataannya diikuti dengan kata break untuk melakukan stop ketika kondisi terpenuhi, kemudian case untuk nilai kedua dan nilai seterusnya. Nah, ketika semua kondisi yang di atas tidak terpenuhi, kalau kita menggunakan else if, kondisi terakhirnya adalah else. Tapi ketika kita menggunakan switch, kondisi terakhirnya adalah default. Baik, di sini saya memiliki contoh kode program untuk penggunaan switch case. Nah, di sini kita memiliki int usia sama dengan 2, artinya kita memiliki suatu deskripsi bahwa usia adalah 2, di mana tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian di dalam rumus disebutkan bahwa cara penulisannya adalah switch, kemudian ikuti dengan variabel. Nah, di sini switch diikuti oleh variabel yang kita miliki. Variabel adalah usia, maka di dalam sini kita masukkan usia. Kemudian di bawahnya disebutkan bahwa pada rumus case nilai. Nah, case di sini sebagai kode programnya, kemudian di sini angka 1 ini merupakan nilai. Ketika kita gunakan nilai integer, maka nilai yang digunakan di sini adalah nilai integer juga. Jadi, ketika kita membaca di sini, pilih pada variabel usia. Untuk usianya usia 1, maka tampilkan di layar Anda mulai merangkak. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka break atau pencarian dihentikan. Nah, kemudian case untuk usia 2, maka tampilkan di layar Anda mulai berbicara. Case untuk usia 3, maka tampilkan di layar Anda mulai berjalan. Nah, di sini kita sudah memiliki bahwa untuk usia nilainya adalah 2. Di sini dilakukan switch, pilih pada variabel usia. Kemudian case-nya di sini apakah usianya adalah 1? Tidak, ternyata usianya adalah 2, karena itu ini diabaikan. Case usia adalah 2. Apakah usianya adalah 2? Ya, usianya adalah 2, oleh sebab itu tampilkan di layar Anda mulai berbicara. Maka yang tampil di layar adalah Anda mulai berbicara, sehingga bagian yang di bawah ini tidak perlu dibaca, karena kita sudah menemukan bahwa case-nya adalah 2. Tapi bagaimana kalau di sini yang misalnya ini saya ganti, kemudian di sini saya ganti ini bukan 2, integer usia adalah 8 misalnya. Maka switch usia untuk case usianya adalah 1, apakah usianya 1? Tidak, usianya adalah 8. Maka ini diabaikan. Case apakah usianya adalah 2? Tidak, usianya adalah 8, maka ini diabaikan. Case 3, apakah usianya 3? Tidak, karena itu ini diabaikan. Karena semua case yang ada di sini sudah tidak terpenuhi, maka yang terakhir akan langsung diseleksi ke bagian default. Bagian default di sini tampilkan di layar mungkin Anda bukan manusia, maka yang akan tampil di layar adalah mungkin Anda bukan manusia. Kemudian apa
perbedaan penggunaan else if dengan switch. Jadi kapan kita menggunakan else if, kapan kita menggunakan switch? Switch ini tidak bisa digunakan ketika kita menggunakan suatu nilai-nilai yang menggunakan range. Contohnya, ketika kita menggunakan else if, kita bisa mengatakan jika nilai X lebih besar dari 8 dan X kurang dari 12 misalnya, ini kan range, artinya ketika kita ingin menggunakan contohnya nilai lebih besar dari 8 tapi lebih kecil dari 12. Nah, jadi lebih besar dari 8 berarti 9, 10, 11, tapi lebih kecil dari 12 berarti range-nya adalah 3 angka ini, 9, 10, 11. Kita bisa menggunakan conditional else if. Tapi pada switch kita tidak bisa menggunakan range nilai. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.